Bagaimana kalau dosa itu muncul justru saat engkau merasa paling dekat dengan Tuhan? Bayangkan diri Anda sebagai seorang murid Yesus. Anda berpergian bersamanya, makan bersamanya, tidur dekat dengannya, dan belajar darinya saat dia mengubah begitu banyak kehidupan, termasuk hidup Anda sendiri. Orang-orang berbondong-bondong mengikutinya, dan Anda mulai menyadari betapa istimewanya ketika dia memilih Anda menjadi salah satu dari 12 murid terdekatnya. Lalu Anda mulai bertanya-tanya, siapakah yang sebenarnya yang paling besar di antara semua murid? Dalam Lukas 22 ayat 24-27 ada satu kejadian yang membuat kita terdiam. Para murid yang setiap hari bersama Yesus Kristus justru bertengkar tentang siapa yang terbesar. Sangat ironis, bukan? Orang mungkin berpikir bahwa setelah begitu lama dekat dengan Yesus, perdebatan semacam ini akan menjadi hal terakhir yang mereka pikirkan. Namun kenyataannya tidak demikian. Alih-alih merasa puas dengan panggilan mereka, kesombongan muncul dalam hati mereka. Hingga masing-masing mulai menganggap dirinya lebih baik daripada yang lain. Sangat mudah membiarkan pikiran seperti itu menguasai benak kita. Tetapi kita diberitahukan bahwa dalam sebuah buku berjudul Membina Kehidupan Abadi halaman 114 dikatakan, tidak ada perkara yang begitu menyakitkan hati Allah atau begitu berbahaya kepada jiwa manusia seperti keangkuhan dan merasa diri kuat. Dari semua dosa-dosa inilah dosa yang paling tidak berpengharapan dan paling susah diperbaiki. Ini adalah hal yang sangat serius bagi kita, saudaraku. Kesombongan kita lebih menyakiti hati Allah daripada apapun. Dan ini adalah sifat karakter yang sangat sulit diatasi karena sering kali dalam hidup kita bahkan tidak menyadari bahwa itu ada. Dalam keadaan merasa cukup diri, kita memilih untuk tidak mengevaluasi diri karena jelas kesombongan telah menjadi raja dalam hidup kita. Kita perlu berhenti sejenak, memeriksa diri, memohon agar Allah membuka mata kita terhadap keadaan kita yang sebenarnya. Karena bisa jadi kesombongan adalah faktor utama yang menghalangi kita dari hubungan yang dekat dengan Allah hari ini. Jika Anda menyadari bahwa hanya Allah yang dapat bekerja untuk menghapuskan kesombongan dan keegoisan dari jiwa Anda, berhentilah sejenak dan ucapkan doa ini sekarang juga. Tuhan, terimalah hatiku karena aku tidak dapat mengalahkannya. Ia adalah milik-Mu. Jadikanlah suci karena aku tak dapat mempertahankannya. Demikian bagi-Mu. Selamatkanlah aku, kendati pun diriku lemah, yang tidak seperti Kristus. Bentuklah aku, tempalah aku, angkatlah aku ke dalam suasana yang murni dan kudus, di mana aliran kekayaan kasih-Mu dapat mengalir melalui jiwaku. Kiranya Tuhan memberkati kita.